Sobat Bakta, kembali lagi di Bakta Podcast bersama saya Intan Ayudia pastinya, dan bersama teman saya ini. Ya, perkenalkan saya Diah Rosono Piantari, saya dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat. Oke, jadi S1 Kesehatan Masyarakat ya? Iya. Ini angkatan 2000? Angkatan 2021. Oh, 2021 ya. Oke, di sini panggilannya Diah atau siapa ini? Panggilannya Ocha. Panggilannya Ocha, jadi namanya bukan Ocha aslinya tapi Iya. dipanggil Ocha. Oke, aku manggilnya Ocha aja ya. Iya. Ocha, di sini kan ikut UKM K3 ya? Iya. Nah, itu seperti apa sih UKM-nya? Nah, UKM K3 itu adalah salah satu organisasi yang ada di IIK Bakta ya terutamanya. Bukan hanya dari mahasiswa Kesmas saja yang masuk di UKM ini. UKM ini tuh luas banget buat semua prodi yang ada di IIK Bakta. Namun memang mayoritas dari program studi S1 Kesehatan Masyarakat, yang mana karena K3 itu ada hubungannya dengan kesehatan masyarakat. Banyak juga pelatihan-pelatihan dan materi-materi yang diberikan tentang K3 tersebut. Oh begitu, oke. Jadi ini kan yang aku pahami K3 Ya. itu sebuah divisi di lingkup industri ya? Di Ya. lingkup industri atau lingkungan kerja. Nah, ini bentuknya kan UKM. Kegiatannya seperti apa ya? Tolong dijelasin dong kayak kegiatan-kegiatan yang lebih spesifiknya Nah, gitu. Dari lingkup K3 sendiri itu memang kesehatan keselamatan kerja kan ya. Iya. Tetapi tidak hanya di lingkup kerja saja, itu bisa di lingkungan mana saja, bisa di sekolah, bisa di perusahaan, bisa di kampus, iya. UKM seperti itu. Karena jika tidak ada prinsip K3 yang diterapkan, maka di suatu lingkup tersebut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan kerja seperti itu. Di lingkup K3 ini banyak banget yang perlu diperhatikan. Semisal waktu di lab gitu kan ada zat-zat berbahaya yang disimpan di situ kan Iya, ya. betul sekali. Nah, itu harus menerapkan konsep K3 ini. Jadi ada standarnya gitu ya. ya. Oke, jadi untuk tadi kan ngomongin K3 nih, apa aja sih standar keselamatan kerjanya? Semisal di kampus ini bisa saja di lab juga bisa. Karena apa? Ketika kita di lab yang tidak memenuhi standar operasional prosedur itu, kita akan mengalami resiko tinggi jika tidak mematuhi SOP tersebut ya. Semisal kita dalam praktikum tidak mengenakan pakaian yang sesuai dengan standar operasional prosedurnya itu, maka kita akan mengalami seperti halnya jika ada praktikum itu lalai, kita bisa juga tersengat api seperti itu. Iya, karena banyak kalau di lab biasanya kan ada zat-zat kimia yang berbahaya juga. Karena kalau kita biasanya nggak pakai jas lab gitu kan, bisa kena baju, kulit gitu kan. Nah, itu makanya pentingnya K3 ya. Nah, kalau menurut Ocha sendiri nih, K3 ini perlu direalisasikan di lingkungan apa sih? Nah, untuk K3 sendiri itu perlu direalisasikan di mana saja. Karena dengan K3 itu kita jadi terhindar dari bahaya-bahaya karena kerja atau aktivitas-aktivitas tertentu ya. Jadi bisa direalisasikan di mana saja, yang terutama itu bisa di perusahaan yang termasuk perusahaan industri seperti itu, karena resiko berbahayanya lebih tinggi di industri tersebut. Karena kan banyak ada mesin-mesin yang berbahaya seperti itu ya. Kalau industri udah ranahnya udah bahaya ya, kayak bahan-bahan alat-alatnya gitu. Kan juga listrik-listriknya kan juga bahaya. Nah, itu perlu adanya ahli K3 di situ. Nah, dengan UKM K3 yang ada di IIK Bakta ini, jikalau kita nanti mempunyai keinginan untuk bekerja di ahli K3 di suatu perusahaan, kita sudah mendapat bekal seperti itu. Oke, jadi K3 ini sangat penting sekali untuk dimanapun ya, dimanapun, entah itu di perusahaan, di kampus, di sekolah atau manapun. Nah, ini kan misalnya di lingkungan kerja itu atau di suatu instansi itu nggak nerapin K3 ya, itu mungkin apa ada sanksinya atau gimana? Nanti kalau ada sanksinya itu diberikan oleh siapa? Nah, seperti itu. Nah, kalau seumpama di perusahaan itu tidak mengimplementasikan suatu prinsip K3,
itu akan membahayakan dirinya maupun orang lain, dan bahkan juga membahayakan perusahaan itu sendiri. Karena dengan menerapkan K3 itu kita bukan jauh dari bahaya, namun kita sudah membentengi dari suatu bahaya tersebut kan ya. Nah, kalau bagi perusahaan yang tidak menerapkan prinsip K3 tersebut, itu sudah ada peraturannya, dan jadi memang sudah ada undang-undangnya. Gitu? Undang-undang tertulisnya. Iya, memang seperti itu, sudah ada. Oh, jadi harus ya, kalau emang ada suatu instansi itu harus ada K3-nya. Kalau nggak ada sanksinya, ada undang-undangnya gitu. Sudah termasuk wajib soalnya itu. Wajib. Jadi nggak boleh dilanggar ya. Karena emang untuk kebaikan kita semuanya. Ocha sendiri ini dari S1 Kesmas, terus pilih UKM K3 ya? Atau mungkin ada ikut UKM lain? Aku ikut UKM K3 saja. Oh, K3 aja. Kenapa nih? Aku penasaran, kenapa Ocha bisa milih UKM K3 dan tertarik di bidang itu? Nah, saya ambil S1 Kesehatan Masyarakat kan ya. Untuk kedepannya kan belum tahu kita akan seperti apa. Nah, dalam prodi S1 Kesehatan Masyarakat ini akan mempelajari juga tentang kesehatan keselamatan kerja. Iya. Nah, di mana saya itu harus juga memperdalam juga K3 ini, gitu. Supaya nanti kalau semisal kedepannya akan bekerja sebagai ahli K3 itu nggak kaget gitu. Kita kan sudah dibekali ilmu-ilmu yang ada di UKM ini gitu. Jadi dari diri sendiri ya, bukan dari orang lain. Ayo ikut dari teman mungkin. Ayo ikut K3, aku ikut juga gitu. Enggak kan? Enggak. Dari hati ya. Iya. Di sini Ocha ketua atau gimana? Aku ikut pengurusnya K3. Oh, pengurusnya ya, bukan ketua berarti. Bukan. Oke. Nah, di sini UKM K3 sekarang anggotanya berapa sih? Anggotanya sekitar 60-an. 60 banyak orang. Juga ya, 60 orang. Kalau digabung sama angkatan yang tahun kemarin itu sekitar 90-an orang. Tapi untuk angkatan ini aja 60 ya? Iya. Jadi banyak peminatnya untuk K3. Iya, untuk K3-nya. Oke, biasanya di UKM sendiri itu ada prakteknya kan? Iya. Ada. Nah, itu apa aja sih? Kayak gimana prakteknya? Nah, kalau ngomongin prakteknya K3 itu banyak sekali sebenarnya. Contohnya itu salah satunya yang udah pernah itu praktek APAR seperti itu. Gimana tuh? Tolong jelasin ke teman-teman semuanya. Praktek APAR itu digunakan saat di suatu lingkungan atau tempat tertentu yang mana membutuhkan suatu alat APAR tersebut untuk pemadam kebakaran. Jadi ketika kita urgent ya, ada kebakaran, kita harus segera menanganinya kan. Nah, untuk itu perlu adanya K3 itu ya, untuk seperti itu. Semisal ada kejadian-kejadian yang menyebabkan bahaya, kita harus segera menangani seperti itu. Atau mungkin kayak gempa bumi ya, soalnya kita berada di dalam gedung gitu, kita harus apa gitu kan. Ya. Oke, jadi untuk di UKM K3 sendiri, ini kamu udah mendapatkan benefit apa aja sih masuk di UKM tersebut, gabung dalam UKM? Ya, untuk benefitnya, kalau saya sendiri itu sudah menjadi pengurus di UKM K3 itu sendiri ya. Nah, di situ saya mempunyai banyak teman-teman dari prodi-prodi lain selain dari kesehatan masyarakat ya. Soalnya di K3 ini bukan hanya untuk S1 Kesehatan Masyarakat yang umum, buat semua prodi-prodi yang ada di IIK Bakta kan ya. Nah, di situ kita sudah melakukan beberapa praktikum, di antaranya praktikum APAR tersebut. Terus juga ada materi-materi tentang K3 seperti itu. Jadi selama ini masih banyak kegiatan Zoom ya? Iya. Karena masih juga belum offline. Iya. Tapi udah ada tahun ini untuk angkatan 2021 itu udah ada prakteknya langsung? Sudah. Oh, sudah? Sudah melakukan praktikum. Udah berkali-kali? Baru sekali. Oh, baru sekali. Ya, yang APAR itu kemarin? APAR itu kemarin. Oh, gitu. Nah, oh ya, tadi aku belum nanyain Ocha nih. Ocha dari mana sih aslinya? Ya, aku asalnya dari Kabupaten Blitar.
Oh, dari Kabupaten Blitar ya. Oke, untuk UKM K3 sendiri nih, punya program unggulan apa sih untuk bisa diikuti teman-teman atau gimana gitu? Nah, kalau program unggulannya dari UKM K3 itu ada yang banyak banget diikuti masyarakat umum ya. Kita mengadakan video sama poster itu diperlombakan dari mahasiswa-mahasiswa ataupun masyarakat umum. Jadi bukan dari IIK aja ya? Bukan dari IIK aja, kita membuka untuk umum buat video atau poster tentang K3. Terus ada mungkin kegiatan-kegiatan yang besar apa gitu? Pelatihan untuk atau pelatihan-pelatihannya itu biasanya seperti kemarin mengadakan praktikum APAR seperti itu. Masih soalnya dalam dua periode ini kan masih selalu online ya. Online lewat Zoom ya ketemunya. Baru pertama kali kemarin itu mengadakan praktikum APAR. Ya. Oke, di sini teman-teman kalau mau ikut nih ya, kalau mau ikut UKM K3 ini ada batasannya nggak sih, kalau daftarnya harus ikut tahun depan atau boleh sekarang juga daftar gitu? Nah, setiap periode, setiap tahun kan ya, Mas. Setiap tahun itu pasti ada rekrutmen kan. Nah, ketika perekrutmen itu pengurus sama anggota itu jadi satu dulu. Nanti akan ada rekrutmen pengurusnya. Jadi rekrutmen itu ada 2. Yang pertama itu rekrutmen buat semua mahasiswa yang ingin masuk ke K3 itu, dan rekrutmen kedua itu digunakan untuk yang ingin jadi pengurus-pengurus K3 tersebut. Oh, jadi ini K3 harus sesuai jadwal ya? Iya. Jadi nggak boleh kalau seumpama hari ini dia mau ikut K3 nggak bisa ya, harus nunggu tanggalnya. Oke, jadi teman-teman kalau mau tanya-tanya bisa langsung DM Instagramnya ya, pasti di situ nanti akan ada pengumuman lanjutan untuk rekrutmen di selanjutnya, di tahun-tahun selanjutnya. Nah, boleh di-spill dong Instagramnya. Ya, bagi teman-teman yang ingin bertanya-tanya tentang K3 ini bisa ke IG K3_Baktiwiyata. Oke, jadi teman-teman bisa langsung DM di Instagramnya K3_Baktiwiyata. Jadi di situ, atau mungkin boleh ya di Instagramnya Ocha. Iya. Boleh tanya-tanya Ocha, boleh di-spill dong. Nah, Instagram saya sendiri itu Ocha380. Ocha 380. O-nya double ya. OOCHA. Iya. 380. Jadi itu catat teman-teman. Nanti kalau mau tanya boleh. Ya, bisa langsung ke IG saya atau ke IG UKM. Iya, boleh. Kalau malu di UKM boleh tanya Ocha langsung. Iya. Oke, jadi terima kasih Ocha udah nemenin. Iya, udah nemenin teman-teman semuanya bincang mengenai UKM K3. Jadi teman-teman tahu kalau gimana sih UKM K3 itu, dan nanti kegiatan di dalamnya apa, terus nanti dapat benefit apa aja. Jadi tahu teman-teman. Nah, untuk itu semoga perbincangan kali ini kita bermanfaat ya. Amin. Dan terima kasih buat semuanya yang udah nonton dari awal. Terima kasih Ocha, terima kasih untuk tim multimedia, dan sampai jumpa di podcast berikutnya.